daerah Tumapel. Tiba-tiba terlihat seorang pemuda yang sedang tidur tergeletak di teras rumah. Tak lama kemudian, seorang laki-laki tua datang menghampirinya. Nak, bangunlah. Mengapa kau tidur di sini? Apa yang terjadi padamu? Maaf tuan, saya tidak sengaja tidur di sini. Semalam saya mabuk berat dan setelah itu saya tidak ingat apapun lagi. Perkenalkan, namaku Logawe. Oh iya, lebih baik kau masuk ke rumahku dulu, nak. Kenalkan, saya Ken Arok. Duduklah, Kenarok. Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Perihal apa, tuan? Aku sering mendengar namamu, bahwa engkau adalah pemuda yang gagah berani. Namun, aku pula sering mendengar sifat burukmu. Jikalau engkau mau berubah, aku siap membantumu. Aku memiliki tempat yang baik untukmu. Di manakah tempat itu, tuan? Di tempat itu, engkau akan mengabdi kepada Paduka Tunggul Ametung, pemimpin daerah Tumapel. Dia sedang mencari pengawal pribadi, dan aku sangat yakin kau pasti diterima. Bagaimana mungkin engkau dapat seyakin itu, tuan? Jangan panggil tuan, panggil saja paman, biar lebih akrab. Baik, paman. Keesokan harinya, Logawe mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk diperkenalkan kepada Tunggul Ametung. Paduka, hamba sudah menemukan pengawal yang cocok untuk pengawal pribadi Paduka. Perkenalkan, namanya Ken Arok. Suatu kehormatan jikalau Paduka menerima hamba sebagai pengawal pribadi Paduka. Aku memang sedang membutuhkan pengawal pribadi, dan kau tidak perlu khawatir, Ken Arok. Logawe adalah orang kepercayaanku. Aku sangat percaya dengan pilihannya. Maka kau kuterima menjadi pengawal pribadiku. Terima kasih, Paduka. Hamba berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Kenedes, istriku, kemarilah. Iya Kanda, tunggu sebentar. Duduklah di sampingku, Adinda. Paman, cantik sekali wanita itu. Memang, tetapi kau harus ingat Ken Arok, dia adalah istri Paduka. Jadi jangan memandangnya seperti itu. Ken Arok, perkenalkan, ini istriku, Kenedes. Adinda, perkenalkan, ini Ken Arok, pengawal Kanda yang baru. Kau benar-benar cantik, Ken Dedes. Sungguh tampan pria itu. Siapa ya kira-kira namanya? Duh, apalagi senyumannya itu. Manis sekali. Kau ini kemana saja? Kau tidak tahu dia itu siapa? Memangnya dia siapa? Kau tahu? Jelaslah aku tahu. Aku kan selalu tahu banyak hal, apalagi tentang pria tampan dia. Ya ampun, benar-benar tampan pria itu. Cepatlah katakan, siapa dia? Kau pasti pura-pura tahu kan? Padahal sesungguhnya kau tidak tahu apa-apa. Siapa bilang dia itu adalah pengawal pribadi Paduka Tunggul Ametung yang baru? Benarkah? Itu artinya dia akan tinggal di sini. Berarti aku akan melihatnya setiap hari. Senangnya. Awas saja kalau ganjen di depannya. Kalian sedang membicarakan apa sih? Sepertinya asik sekali. Oh ya ampun, hidangannya belum matang. Aduh, kalian ini bagaimana sih? Sebentar lagi makan malam. Tenanglah sebentar, ini sebentar lagi selesai. Tenang saja. Tenang bagaimana? 15 menit lagi makan malam. Cepat selesaikan. Iya, berisik. Beberapa hari kemudian, sekelompok Dayak tidak sengaja melihat Ken Arok sedang mengamati Ken Dedes dengan khusyuk dari kejauhan. Hei, lihatlah, sedang apa sih si tampan itu? Kau benar. Sedang apa Ken Arok mengamati yang mulia Ken Dedes dengan tatapan seperti itu? Lihatlah dia sesekali tersenyum memandang yang mulia. Kurasa dia sepertinya jatuh cinta kepada yang mulia Ken Dedes. Kalian ini bicara apa? Sudahlah, lagi pula ini bukan urusan kita. Ayo, lebih baik kita kembali ke dapur. Ken Dedes, Ken Dedes. Andai saja kau milikku. Beruntung sekali dia memilikimu. Bisa memandang wajah cantikmu setiap saat. Andai saja aku adalah dirinya. Seperti kebanyakan orang yang sedang jatuh cinta, Ken Arok pun ingin mencurahkan isi hatinya kepada orang yang mungkin mau mendengarkan curhatannya tentang Ken Dedes. Ken Arok pun menemui Logawe. Aku ingin cerita padamu tentang sesuatu. Apa itu Ken Arok? Ayo ceritakanlah. Beberapa hari belakangan ini, aku selalu terpikir seorang wanita wajahnya yang cantik. Senyumnya yang manis membuat aku tak bisa tidur. Sepertinya aku jatuh cinta padanya, Paman. Namanya siapa perempuan itu Ken Arok? Dia Ken Dedes. Apa Ken Dedes? Kau bercanda Ken Arok?
Kau tidak boleh jatuh cinta kepadanya. Tidak boleh. Lupakan dia. Mengapa, Paman? Mengapa aku tidak boleh jatuh cinta kepada Ken Dedes? Karena dia adalah istri majikanku. Memangnya aku salah mencintai istri majikanku? Aku tidak akan melupakannya. Tapi Ken Arok, Sudahlah, Paman. Aku pamit pulang. Tak butuh waktu lama Ken Arok beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia tak hanya menjadi pengawal pribadi Tunggul Amatung, tetapi ia pun menjadi salah satu orang kepercayaan Tunggul Amatung. Aku ini tampan, gagah, dan mempesona. Seharusnya aku yang duduk bersama Ken Dedes untuk memimpin Tumapel ini, bukan tuanmu yang lemah itu. Bahkan mengantar laporan pemerintah ke kota saja ia tidak mampu. Selalu aku yang melakukannya, dan seharusnya aku yang menjadi dia. Sebaiknya dia mati. Beberapa hari kemudian, ia menemui Empu Gandring, seorang pengrajin keris terkenal di Tumapel. Ki, aku hendak memesan keris sakti darimu. Buatkanlah aku keris yang paling sakti yang pernah dibuat. Akan kubayar berapapun harganya. Baiklah anak muda, akan kubuatkan engkau keris sakti di jagat raya ini. Namun, mungkin waktunya agak lama, 5-6 bulan, baru engkau mengambilnya. Tak masalah Ki, yang terpenting kerisnya sesuai pesananku. Sakti. Baiklah Ki, kalau begitu aku pamit. Silakan. 3 bulan kemudian, Aku harus menunggu 3 bulan lagi untuk menghabisi Tunggul Amatung. Oh tidak, itu terlalu lama. Sekarang aku tidak tahan melihatnya membelai Ken Dedes. Ya, tidak. Aku harus menemui Empu Gandring sekarang juga. Ken Arok pun menemui Empu Gandring. Bagaimana keris pesananku? Sabarlah wahai anak muda. Sudah kubilang, aku butuh waktu 6 bulan untuk membuat keris ini. Jadi, kau bisa datang kemari 3 bulan lagi. Tidak Ki, itu terlalu lama. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Aku ingin mengambilnya sekarang. Tapi, anak muda, keris ini belum sempurna. Aku sudah tidak peduli, sempurna atau tidak. Aku ingin keris itu sekarang. Aku sudah tidak sabar menghabisi Tunggul Amatung. Apa? Kau ingin menghabisi Tunggul Amatung dengan keris ini? Tidak, anak muda. Tidak akan kuberikan keris ini kepadamu. Apa urusanmu Ki? Cepat belikan keris itu. Tidak. Tidak, Ken Arok. Tidak. Baiklah Ki, jika aku merebutnya dengan cara kasar. Keris itu suatu saat akan membunuhmu dan keturunanmu. Camkan itu. Lalu Empu Gandring pun meninggal dan Ken Arok pun meninggalkan jasanya yang sudah terkujur kaku sendirian sebelum ada yang melihat. Ken Arok, apa yang ke bawah itu? Bolehkah aku melihatnya? Tentu saja, ini kerisku. Sangat sakti. Kau suka? Wah, bagus sekali. Aku sangat suka. Bolehkah aku meminjamnya, Ken Arok? Boleh. Benarkah Ken Arok? Boleh tidak? Jikalau aku mau kepada teman-teman bahwa keris itu milikku, kumohon Ken Arok, aku ingin membuat mereka kagum padaku. Silahkan saja, aku tidak masalah. Wah, kau baik sekali Ken Arok. Terima kasih. Kalau begitu aku pinjam ya. Kebo Ijo pun memamerkan keris itu kepada teman-temannya. Dalam hati Ken Arok, ia berkata, Biarlah orang-orang mengira bahwa keris itu miliknya. Justru itu akan mempermudah rencanaku. Lalu 2 orang gadis berjalan menuju rumah Empu Gandring dan bertujuan akan memesan keris itu. Permisi Ki. Aki. Ki, permisi. Kau ada di dalam kan? Pintunya tidak dikunci. Benar. Ayo masuk. 2 gadis tersebut terkejut melihat Empu Gandring yang sudah terkujur kaku oleh darah di sekujur tubuhnya. Ya Tuhan. Ki. Bagaimana ini? Lalu gadis A memeriksa nadinya untuk memastikan dan ternyata ia memang telah meninggal. Lalu mereka mencari pertolongan kepada warga. Empu Gandring pun disemayamkan di
Hei, lihat apa yang ke bawah. Memangnya apa yang kamu bawa itu? Ini keris baru milikku, Sakti Mandraguna. Kalian masih tak punya kan? Alah, aku tidak percaya itu keris milikmu. Coba lihat keris milikmu itu. Sekedar memastikan saja. Wow, alangkah bagusnya keris ini. Bentuknya, lengkukannya, dan warnanya sangat mempesona. Tetapi tidak termasuk pemiliknya. Alah, kau pasti bohong kan? Pasti engkau terpukau dengan keris ini. Hah, ngarep sekali kau. Bolehkah aku melihat kerismu? Silahkan. Bagaimana? Indah bukan? Apakah kau mau pinjam? Benarkah kau sudi meminjamkannya? Hahaha, ya tidaklah. Lalu Kebo Ijo pun memamerkan keris itu ke seluruh desa, bahkan ke bagian istana. Ken Arok, ini kerismu. Terima kasih ya. Tapi kau jangan membiarkan pada orang-orang kalau ini kerismu. Soalnya mereka sudah mengira bahwa keris ini milikku. Kau tenang saja, keris ini tidak akan kukeluarkan. Aku membelinya hanya untuk sekedar koleksiku saja. Sekali lagi terima kasih ya Ken Arok. 2 hari kemudian di ruang kerja Tunggul Ametung. 2 hari kemudian di ruang kerja Tunggul Ametung. Ken Arok, kemarin baru saja Tumapel mendapatkan penghargaan dari pemerintah kota. Sayangnya, kau tidak mendampingiku kemarin. Padahal penghargaan ini juga berkat bantuanmu. Tidak perlu berlebihan, Paduka. Hamba sangat senang apabila hamba membantu Paduka. Paduka, itu ada serangga besar di punggungmu. Oh iya, tolong Ken Arok, tolong singkirkan binatang ini. Lalu Tunggul Ametung pun membalikkan badannya dan Ken Arok mengeluarkan kerisnya. Pada saat Ken Arok berkata, "Sudah, Paduka," Tunggul Ametung membalikkan badannya lalu spontan Ken Arok menusuk Tunggul Ametung dengan kejam hingga ia meninggal di tempat. Dan tak lama Ken Dedes pun datang. 2 hari Ken Arok, kemudian di ruang kemarin- kerja Tunggul Ametung. Ken Arok, kemarin baru saja Tumapel mendapatkan penghargaan dari pemerintah kota. Sayangnya, kau tidak mendampingiku kemarin. Padahal penghargaan ini juga berkat bantuanmu. Tidak perlu berlebihan, Paduka. Hamba sangat senang apabila hamba membantu Paduka. Paduka, itu ada serangga besar di punggungmu. Oh iya, tolong Ken Arok, tolong singkirkan binatang ini. Lalu Tunggul Ametung pun membalikkan badannya dan Ken Arok mengeluarkan kerisnya. Pada saat Ken Arok berkata, "Sudah, Paduka," Tunggul Ametung membalikkan badannya. Lalu spontan, Ken Arok menusuk Tunggul Ametung dengan kejam hingga ia meninggal di tempat itu. Dan tak lama Ken Dedes Anda, apa yang kau lakukan pada suamiku, Ken Arok? Dengarlah, Ken Dedes. Aku melakukan ini untukmu. Demi engkau. Untuk apa? Aku tidak menyangka kau begitu, Ken Arok. Aku tahu kau tidak nyaman dengannya. Kau hanya menggunakan topeng kebohonganmu di depan umum. Kau sebenarnya tersiksa. Kau selalu menangis tiap malam. Aku tahu itu. Hah? Kau tahu dari mana, Ken Arok? Ah, tak penting. Yang terpenting, aku sudah membebaskanmu dari laki-laki keji dan busuk ini. Ken Dedes hanya diam menangis, tidak tahu harus apa. Tolong jaga rahasia ini, Ken Dedes. Ken Dedes pun masih tidak menjawab karena tangisnya yang mendalam terus berujung lama. Tak lama Ken Arok memanggil para prajurit di istana. Tolong, prajurit, kemarilah. Apa yang terjadi dengan Paduka? Paduka dibunuh oleh seseorang, dan yang mulia Ken Dedes telah menemukannya seperti ini. Dan tolong, cari siapa pembunuhnya. Dia harus dihukum mati. Lantas, apa yang kami bisa lakukan, sedangkan kami tidak tahu siapa pembunuhnya? Nah, keris ini. Ya, cari siapa pemiliknya. Saya menemukan ini tergeletak di samping Paduka. Sepertinya dia panik hingga meninggalkan bukti. Sepertinya saya mengenali keris ini. Keris ini tidak asing. Ya, itu adalah kerisnya Kebo Ijo. Kemarin ia hendak memamerkannya. Kau yakin tidak membunuhnya? Sangat yakin. Kemarin dia memamerkannya di kerumunan orang-orang di istana. Setelah penyemang-nyemang Tunggul Ametung di ruang tengah istana. Kau masih marah padaku, Ken Dedes? Aku tidak tahu harus mengatakan apa kepadamu. Apakah aku harus berterima kasih jika kau telah membebaskanku atau apalah? Aku tidak mengerti ini semua. Kebo Ijo pun diseret ke alun-alun. Oh, jadi kau pembunuh Paduka. Bukan aku Ken Arok, sungguh bukan aku.
kamu tahu ini keris milikmu kan? Baiklah, para warga tahu kalau ini keris milikmu. Wahai warga dan semuanya, aku ingin mengatakan bahwa keris itu Ini adalah hukuman yang pantas untuk seorang pembunuh. Kebo Ijo pun meninggal sebelum mengatakan bahwa keris itu sebenarnya adalah milik kita. Beberapa minggu kemudian, Kenedes, aku sudah lama menyimpan rasa ini kepadamu. Aku mencintaimu. Maukah kau menjadi istriku? Iya, aku bersedia. Kenarok dan Kenedes pun akhirnya menikah. Kenarok akhirnya naik tahta menggantikan Tumapel. Beberapa tahun kemudian, Tumapel yang dipimpin oleh Kenarok mengalami banyak kemajuan. Beberapa orang kaum Brahmana merasa perlu bekerja sama dengan Kenarok untuk meruntuhkan kerajaan Kediri. Yang mulia Kenarok, kami datang kemari ingin menawarkan kerjasama dengan yang mulia untuk meruntuhkan kerajaan Kediri. Marilah kita bersama-sama melepaskan diri dan membangun kerajaan kita masing-masing. Memangnya apa rencana kalian? Mereka pun membisikkan rencana mereka kepada Kenarok. Rencana penyerangan pun mulai diagendakan. Akhirnya setelah dilakukan penyerangan, pasukan Kediri pun dapat dikalahkan. Tumapel pun melepaskan diri dari kerajaan Kediri dan berkembang menjadi kerajaan yang dikenal sebagai Singosari. Anak dari Kenedes dan Tugel Amatu pun mulai beranjak dewasa. Dia bernama Anusapati. Anusapati merasa Kenarok pilih kasih. Kenarok lebih menyayangi adiknya, Kohjaya. Dan mengapa Ayahanda seperti menyayangi Kerjaya daripada aku? Apa jangan-jangan benar apa yang aku dengar dari beberapa orang, bahwa aku ini bukan anak kandung dari Ayahanda? Benar nak, ayah kandungmu meninggal ketika kamu masih dalam kandungan. Ibu sengaja tidak memberitahumu, karena ibu rasa itu lebih baik. Jadi apa yang mereka katakan itu benar? Pantas saja yang lebih menyayangi Kerjaya. Ayah kenapa pada saat itu meninggal? Ayah kandungmu dibunuh oleh seseorang nak. Katakan padaku, Bu, siapa pembunuhnya? Mengapa ibunda diam? Apakah ibunda menyembunyikan sesuatu dariku? Di kamar, Kenarok harus mati, tapi aku tak mau membunuhnya dengan tanganku. Aku tahu siapa yang harus kuandalkan. Ada apa pangeran? Ini untuk hamba pangeran. Tentu saja, tapi kau harus lakukan sesuatu untukku. Apa itu pangeran? Bunuh Kenarok untukku. Mengapa pangeran ingin hamba yang membunuh Paduka Raja? Sudah, lakukan saja. Aku tahu kau pun sering diperlakukan kurang baik oleh Kenarok. Maka dari itu, maka sekarang saatnya kau balas dendam. Baiklah pangeran, hamba tunduk. Ini keris yang kau gunakan untuk membunuh Kenarok. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Setelah Kenarok tertidur nanti, itulah waktunya untuk menghabisinya. Setelah kau berhasil menghabisnya, temui aku di gudang. Aku akan membawa seluruh perhiasan ini dan emas untukmu. Dayang, mana makanan untuk Paduka Raja? Ini pangeran. Sudah, biarkan aku yang memberikannya. Silakan pangeran. Anusapati mencampurkan obat tidur ke makanan Kenarok. Ini Ayahanda makan untuk Anda. Terima kasih Anusapati. Mengapa engkau yang mengataskannya? Gak apa-apa ya. Sekalian aja tadi ingin menemui ibu. Aku kira ibu bersama ayah. Tidak, ibumu sedang keluar. Wah ya, aku permisi. Anusapati mengamati Kenarok makan dari jendela. Aduh, nanti sekali. Ki Pangalasan, sekarang saatnya kau jalankan tugasmu. Aku akan mengalihkan perhatian orang-orang di istana. Baiklah pangeran. Ki Pangalasan pun masuk ke kamar Kenarok. Maafkan hamba yang mulia. Dan Kenarok pun meninggal. Di gudang, Bagaimana? Berhasil? Iya pangeran. Bagus sekali. Ini untukmu. Terima kasih pangeran. Ini keris pangeran. Sudah bekerja sama denganmu, Ki. Ki Pangalasan pun terpesona dengan emas dan perhiasan yang ia dapatkan. Tanpa diduga, Anusapati menusuk Ki Pangalasan dari belakang. Anusapati pun naik tahta menjadi raja menggantikan Kenarok. Namun Kohjaya terlihat tidak setuju.
Dengar Andosapati, kau tidak pantas menjadi raja. Akulah yang lebih pantas, sebab aku ada kandung dari Raja Ken Arok. Tidak, kau tidak pantas memimpin Singgosari ini. Ayahmu pun tidak pantas, sebab dia merebut dari ayahku, Tunggalametung. Aku tahu dialah pembunuh ayahku, Ken Arok. Dia akan mati cepat atau lambat. Aku akan membalaskan dendam ayahku dan merebut singgasana Dinggosari darinya. Suatu hari, kerajaan mengadakan perlombaan adu ayam karena Andosapati menyukainya. Larasati, aku tahu kau sakit hati dengan Andosapati karena dia telah mengkhianatimu dan lebih memilih wanita lain. Benar, aku memang sakit hati olehnya dan aku sangat benci padanya. Maka itu, aku ingin mengajakmu bekerja sama untuk menghancurkannya. Caranya? Beberapa tahun kemudian, Wahai warga-wargaku, aku sudah tua. Aku akan mempercayakan Singgosari ini pada putraku, Kartanegara. Maka, sambutlah raja baru kalian. pada pemerintahan Kartanegara, Singgosari mencapai puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan Kartanegara, Singgosari mencapai puncak kejayaannya. Aku ingin kau melakukan usaha peluasan daerah. Kuutus kau Mahesa Anabrang untuk memimpin ekspedisi ini. Kita harus menggulingkan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Kita harus mencegah pengaruh Cina. Mahesa dan pasukannya pun berangkat melakukan ekspedisi yang diperintah Kartanegara. Namun ternyata Cina mengirimkan wakilnya untuk menemui Kartanegara untuk melakukan perjanjian damai. Saya kemari ingin mengajak Paduka berdamai agar tidak melakukan perlawanan lagi kepada kami. Bagaimana Paduka? Mohon maaf, saya tidak mau. Tapi Paduka, Diam-diam penguasa Kediri Jayakatwayang juga merupakan dasar Kartanegara merencanakan upaya penyerangan terhadap Singgosari. Singgosari sedang lemah. Banyak pasukan yang dikirim untuk ekspedisi Pemalayu. Ini saatnya kita melakukan penyerangan. Tapi Kanda, bagaimana dengan anak kita Ardajaya? Dapatkan kabar bahwa Jayakatwang menarik kita. Salam hormat Paduka, hamba mendapatkan kabar bahwa Jayakatwang lusa akan menyerang Singgosari. Apa-apaan ini? Sialan. Kamu boleh pergi, Winarti. Kabari jika ada perkembangan. Baik Paduka. Dayang, kamu panggilkan Raden Wijaya dan Ardajaya. Baiklah Paduka Raja. Lusa, Kediri akan melakukan penyerangan kepada Singgosari. Maka dari itu aku mengutus kalian berdua untuk memimpin perlawanan ini. Baik Ayahanda. Mengapa kau diam saja, Ardajaya? Aku tahu apa yang ada di dalam benakmu. Oleh sebab itu ku beri waktu 1 malam saja untuk berpikir. Kabar. Kanda, bagaimana ini? Apa Kanda akan berpihak pada ayah Jayakatwang? Dia tidak seharusnya mengibarkan bendera perang. Kita ini keluarga Kanda. Berisik Saraswati, aku sedang pusing. Tinggalkan aku sendiri. Baiklah. Pangeran Ardajaya, ini ada surat untuk pangeran. Ada apa, Lira? Kang Mas, Ada apa, Lira? Kang Mas, kau harus ikut pulang denganku ke Kediri. Apa yang membuatku harus memilih Kediri daripada Singgosari? Kang Mas, kau itu di sana tidak dianggap. Kartanegara lebih membanggakan menantu kesayangannya Wijaya daripada kau. Dan Kartanegara pasti akan lebih memilih Wijaya untuk menggantikannya sebagai raja daripada kau. Jadi, lebih baik kau pulang ke Kediri. Kau benar adikku, tapi bagaimana dengan istriku? Tenang Kang Mas, semuanya bisa diatur. Hormat saya Paduka Raja. Di kerajaan Singgosari. Hormat saya Paduka Raja. Ada apa, Winarti?
Hamba melihat Pangeran Ardajaya di Kediri. Beliau sudah bergabung dengan pasukan penyerangan Kediri. Sudah kuduga. Baiklah, kau boleh pergi, Winarti. Baik, Yang Mulia. Apa? Kanda Ardajaya memilih untuk membela ayahnya. Kau sungguh tega, Kanda. Kau telah meninggalkan. Apa? Kanda Ardajaya memilih untuk membela ayahnya. Kau sungguh tega, Kanda. Kau telah meninggalkanku. Dan kau harus merelakannya. Tapi ibu, Keesokan harinya, perang pun tak dapat dihindari. Karena kekurangan personel, akhirnya Singosari kalah. Kartanegara meninggal dalam tragedi tersebut. Maka runtuhlah kerajaan Singosari. Kami ucapkan terima kasih. Ya, kamu aja. Kamu kan Ya, 1, 2, 3. Kami ucapkan terima kasih.